Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Sefizil Haq dengan NIM 2112 0119130080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma salah satu protokol routing jaringan ad hoc, yaitu AODV. Baik, protokol AODV atau merupakan singkatan dari ad hoc on demand vector. Di sini merupakan protokol routing yang bersifat reaktif. Seperti yang kita tahu, beberapa protokol routing pada jaringan ad hoc memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang reaktif, kemudian ada yang proaktif, dan ada pula yang hybrid, atau dua-duanya diterapkan pada protokol tersebut, yaitu proaktif dan reaktif. Kemudian pada protokol AODV, karena bersifat reaktif, maka protokol tersebut akan mulai bekerja saat terdapat permintaan dari source node ke source destination. Jadi di sini hanya bekerja saat terdapat permintaan, yaitu permintaan apa? Permintaan routing dari node sumber ke node tujuan. Oke, kemudian terdapat beberapa istilah dalam algoritma AODV yang mana mungkin bisa membantu kita untuk memahami lebih mudah tentang bagaimana cara kerja dari protokol AODV, bagaimana cara kerja protokol AODV dalam membuat sebuah rute dari node sumber ke node tujuan. Yaitu yang pertama adalah terdapat dua pesan dalam protokol AODV, yaitu RREQ dan RIP. Untuk RREQ sendiri adalah route request, dan untuk RRIP adalah route reply. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat satu pesan dalam proses pembentukan rute, yaitu RRER. Di sini digunakan akan tampil saat terjadi sebuah error atau gangguan. Kemudian pada selanjutnya protokol AODV berusaha menemukan jalur terpendek tanpa terjadinya looping. Kemudian ada salah satu hal yang kita tahu yang mungkin sangat membantu dalam protokol AODV itu sendiri, yaitu routing charge. Routing charge sendiri dapat membantu sebuah protokol AODV dalam membangun sebuah rute. Jadi apabila terdapat rute yang tersimpan pada routing charge, maka rute tersebut akan digunakan oleh node sumber ke node tujuan. Kemudian kita memasuki pada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembentukan rute pada protokol AODV, yaitu rute dari node sumber ke node tujuan. Langkah yang pertama adalah terjadinya sebuah request dari node sumber ke node tujuan untuk mengirim beberapa paket atau sebuah paket. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum melakukan pencarian rute, dicari terlebih dahulu apakah terdapat rute yang dimiliki oleh routing charge. Kemudian apabila ada, maka akan menggunakan rute tersebut. Kemudian selanjutnya apabila tidak ada, maka akan dilakukan rute discovery, yaitu node sumber atau node source mengirimkan broadcast rute paket request ke node tetangga atau neighbor node. Kemudian pada request tersebut ditambahkan source address atau alamat sumber, kemudian destination address atau alamat tujuan, dan neighbor address atau alamat-alamat dari node-node tetangga yang menghubungkan antara node sumber ke node tujuan. Kemudian yang terakhir adalah apabila terjadi kegagalan link, maka rute discovery akan dilakukan ulang, yaitu mulai membroadcast rute paket request ke node tetangga seperti pada langkah sebelumnya. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan protokol AODV. Jadi yang sebelah kiri ini, mohon maaf, belum terdapat kalimat atau kata kelebihan dan kekurangan. Jadi yang kiri adalah kelebihan, yaitu yang pertama support unicast dan multicast packet transmission. Kemudian lower setup delay, memiliki delay yang dihasilkan itu lebih sedikit, lebih kecil. Kemudian
not need any central administrative system. Jadi di sini tidak mengharuskan memiliki pusat sebagai sistem administratifnya. Kemudian yang kekurangan dari AODV yang pertama adalah konsumsi bandwidth yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah routing table. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya peningkatan penyebatan dalam jaringan. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan dari saya mengenai algoritma dari protokol salah satu jaringan data hub yaitu AODV. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.